Ya, terima kasih Pak Liturgi atas pujiannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kini waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Wilson pribadi dengan tema Binasalah Musuh yang Terakhir. Ya, silakan Pak Wilson. Terima kasih Pak Suwanda. Shalom, salam damai sejahtera. Tadi pun juga Pak Tommy bilang dalam doanya, biarlah kita hidup di dalam penuh damai oleh karena kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Amin. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, waktu berjalan cepat, udah masuk ke bulan Maret, bersyukur pemilu sudah berlewat dengan baik, dengan tenang, dengan aman. Kita ucapkan syukur semuanya. Biarlah kita bisa fokus bekerja. Biarlah kita bisa berkarya dengan baik di dalam pelayanan, bisnis, kesehatan, dan semuanya. Nah, tujuan inilah Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita ingin sharing yaitu topik yang mungkin sering mengganggu pikiran kita, mungkin sering menjadi satu halangan atau bahkan kecemasan atau bahkan juga ancaman dan sebagainya. Nah, untuk itulah izinkan saya untuk sharing bersama-sama dengan satu tujuan. Kita ingin bertumbuh bersama, kita ingin saling mengisi, kita ingin memahami sebenarnya dan sesungguhnya apa dari Tuhan sendiri yang menyatakannya. Nah, izinkan saya untuk sharing screen-nya dulu. I think, sorry. Ya, apakah sudah ya? Ada ini, udah tayang. Ya, Sudah, sudah. sudah, sudah. Sudah Sudah. ya. Baik, thank you. Puji Tuhan, makin sudah familiar, dulunya suka-suka ini itu. Nah, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, binasalah. Ini satu kata-kata atau Inggrisnya bahkan dikatakan lebih telak lagi. Destroyed. Apa itu artinya tidak lain? Yaitu dihancurkan, dimusnahkan. Musuh yang terakhir. Nah, renungkan baik-baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, biarlah kita sama-sama di dalam kebenarannya. Nah, apa yang Tuhan Yesus telah tuntaskan musuh bagi manusia. Nah, inilah inti dari apa yang kita ingin bahas. Bagaimana manusia ini menyadarinya dan memahaminya tentang itu. Nah, dari minggu yang lalu, Brother Pak Sugiono juga mengatakan, untuk semuanya ini, suka-suka kita ini perlu disadarkan. Supaya kita terbuka dengan hati yang baik untuk mengenal, mengerti, dan sesungguhnya apa yang dimaknai di dalam semua tulisan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Maka itu biarlah kita mengerti maksud sesungguhnya bagi manusia sendiri itu bagaimana untuk kita memposisikan diri kita untuk hidup, untuk menjalani ke depannya. Nah, kita sama-sama sharing, tidak lain kita mulai dari kitab yang paling awal, kitab Kejadian itu sendiri, yang kita sudah tidak asing lagi, permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Inilah kata-kata muncul pertama kali soal musuh. Permusuhan dinubuatkan, yaitu tidak lain antara engkau, yaitu si ular itu, dengan perempuan. Perempuan yang telah katakan di apa nih, ditaklukkan di dalam penipuannya itu dan akhirnya masuk ke dalam pelanggaran, jatuh dalam dosa itu, dan antara keturunanmu dari sang ular itu dan keturunannya dari perempuan itu. Nah, keturunannya ini dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Nah, ini sangat telak sekali dan inilah yang terwujud akhirnya seperti apa nanti ayat berikutnya yang akan disampaikan, yang akan tertulis dengan jelas mengenai hal ini, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tumit, well, as what we understand, ini semua adalah bagian kaki bawah, oke, mungkin terluka, mungkin bagaimana, tetapi tidak mematikan. Nah, inilah istilahnya kira-kira dari apa nubuatan, beranjak dari nubuatan yang paling awal sampai terakhir semua ini telah digenapi dan telah dinyatakan. Nah, coba kita melihat selanjutnya, yaitu terkutip dari 1 Korintus, karena kata-kata ini terkutip dari 1 Korintus 15 yang mengatakan bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Nah, tadi kalau dikatakan itulah kemenangannya ini telah terwujud oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang dimaksud? Yaitu tertera dalam ayat 26. Musuh yang terakhir
Yang dibinasakan ialah maut. Wow, puji Tuhan. Nah, inilah dari sudut pandang apa yang Tuhan nyatakan, Tuhan tuliskan, Tuhan wahyukan kepada setiap kita. Biarlah kita sungguh untuk ingin merenungkan baik-baik. Musuh yang terakhir. Ini tulisan pun juga sengaja dibikin huruf besar supaya kita lebih coba memfokuskan apa yang sudut pandang dari Allah, dari Tuhan Yesus sendiri ini yang mengatakan musuhnya tidak lain adalah sang maut itu dibinasakan, is destroyed di dalam apa? Di dalam konteks dimaknain oleh maut itu. Nah, sekedar untuk mengetahui maut, maut tentunya kita tahu apa bedanya maut dan mati. Kalau mati itu sekedar untuk menghubungkan kita dengan jasmani kita, mengakhiri hidup di tengah bumi ini, nyawa kita pun juga putuslah, selesailah sudah, itulah mati meninggalkan dunia yang di bumi ini. Nah, kalau maut ini bicaranya adalah kelanjutannya ke depan, dengan maut ini pun juga terputus, tidak memiliki apa-apa lagi, tidak memiliki apa-apa kehidupan selanjutnya, tidak memiliki hidup kekekalan dan semuanya. So that is where the end of the point. Setelah kita meninggalkan dunia ini ya selesai dan habislah sudah. Nah, inilah masalah maut yang disinggung, yang telah dibinasakan. Dari jalan yang buntu, jalan yang menuju ke maut ini telah didestroy. Terbukalah hal-hal lain yang sungguh kita ingin tahu. Nah, coba kita terkutip dari sini. Efesus 2 ayat 1 mengatakan, kalau dulu kita ini semua mati oleh karena pelanggaran, tentu seperti tadi yang dari kitab Kejadian itu, jatuh dalam pelanggaran dan oleh dosa-dosamu, itulah di kacamata Tuhan, kita dianggap mati. Kita dianggap sudah terputuslah hubungan dengan Allah, dengan Tuhan itu sendiri. Oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa-dosa itu. Nah, itulah sangat terkait dengan mautnya itu. Maka itu Roma 6 ayat 13 mengatakan, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Ditekankan sekali lagi dalam hal ini oleh pewahyuan dari Paulus, sang rasul yang sungguh luar biasa, yang menjabarkan lebih lagi lebar dalam dari apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita dulu ini sebagai orang-orang yang dahulu mati, sekarang ini kita hidup di dalam Yesus Kristus itu. Nah, inilah semuanya tersangkut dengan apa yang disebutkan keberadaan kita ini yang dahulunya mati, karena di dalam Kristus inilah kita sekarang menjadi hidup. Nah, dari situlah coba kita untuk merenungkan apa yang dimaksud dengan maut yang berkaitan dengan mati itu. Maut itu ada terkait dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Ini adalah uraian yang kita mungkin bisa telusurin lebih jauh lagi. Tidak lain yaitu penghakiman kepada orang-orang Israel yang oleh karena dosanya, pelanggarannya, maupun juga pemberontakannya yang sudah jauh hari Tuhan sudah nubuatkan akan kena hukuman, akan dibinasakan, istilahnya begitu, dilemparkanlah ke dalam lautan api itu. Nah, inilah yang dimaksud kematian yang kedua. Maut ini menyangkut dengan kematian kedua. Kematian pertama bagi setiap orang yang di luar Kristus, yang belum percaya kepada Kristus, seperti semua kita alami dulu sebelum kita percaya kepada Kristus, itulah kita di dalam pandangan Allah itu kita ini adalah orang-orang yang mati. Kemudian seperti tadi yang ayat Roma mengatakan, karena kita di dalam Kristus itulah sekarang kita menjadi hidup. Nah, bagi orang-orang yang diuraikan di sini di dalam lautan api ini, tidak lain sampai ajalnya, sampai selesainya di dalam hidup dunia ini, ternyata pun tetap masih di luar Kristus. Nah, inilah mengalami kematian yang kedua yang dianggapnya begitu itu. Nah, yang dimaksud lebih lanjut tidak lain adalah yang tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan. Itulah yang dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah setiap orang yang tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, yang tidak di dalam Kristus inilah yang mengalami kematian yang kedua ini. Inilah maut yang sudah dikalahkan, sudah dibukakan, sudah dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, makanya inilah yang dari sudut yang paling esensial,
Yang paling penting bagi hidup manusia ini adalah kekekalan. Di dalam Kristus itulah yang menjadi sungguh menjadi pandangan, menjadi tujuan Tuhan itu untuk mengalahkan jalan buntunya ini supaya terlepaskanlah anugerah kehidupan di tengah-tengah setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, makanya di dalam Wahyu 20 ayat 6 mengatakan berbahagia dan kuduslah setiap orang yang ada dalam Kristus karena apa? Mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama. Wow, puji Tuhan. Biarlah kita mendalami satu persatu semua pemahaman ini. Kita ini sudah dibangkitkan. Karena tadi dikatakan, karena apa? Sudah ditebus dosa kita, pelanggaran kita ini. Kita yang dulunya mati, sekarang hidup. Itulah saat dimana selagi kita hidup ini, karena di dalam Kristus, kita sudah mengalami kebangkitan. Yang disebut di sini adalah kebangkitan pertama yang kita alami selagi kita hidup ini. Maka itu dikatakan kematian yang kedua sudah tidak berkuasa lagi. Karena apa? Kita sudah kekal di dalam Kristus. Kita sudah mengalami kehidupan, penebusan, anugerah kehidupan itu sudah ada di tengah-tengah hidup setiap orang yang percaya kepada Kristus itu. Roma 6 ayat 23 pun juga ayat yang kita sering dengar. Upah dosa itu adalah maut. Maut itulah tidak memiliki hidup kekekalan. Maut itulah selesailah sewaktu tubuh kita meninggalkan dunia ini. Nah, inilah upah dari dosa itu. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Wow, puji Tuhan. Itulah sesungguhnya supaya kita memagnify, supaya kita sungguh menzoom in semuanya apa yang Tuhan yang begitu besar, yang sudah berkarya di tengah-tengah umat manusia ini. Nah, inilah semuanya sungguh yang apa yang tadi Tuhan katakan, yaitu menebus semuanya ini, memberikan hidup kepada kita. Ayat yang sangat terkenal, Yohanes 11 pun mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ini penekanan Tuhan Yesus. Jadi barang siapa percaya kepadaku yang ada di dalam Kristus ini, ia hidup walaupun sudah mati. Statusnya yang dulunya udah mati, sekarang dihidupkan. Itulah kehidupan yang sudah kita miliki dalam kekekalan di dalam Yesus Kristus itu. Jadi setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Kristus, tidak akan mati untuk selama-lamanya. Wow, tekankan selama-lamanya ini. Kata-kata ini penting sekali untuk kita pahami. Kita sudah tidak akan mengalami apapun lagi, ataupun penghakiman apapun dan lain-lain, tapi kita sudah hidup bersama Dia, tidak mengalami kematian untuk selama-lamanya. Artinya sewaktu kita meninggalkan tubuh kita dalam dunia ini udah selesai, kita masuk seterusnya hidup kekal bersama-sama dengan Kristus dan tidak ada kematian lagi yang kita alami. Penekanan ini penting sekali karena sampai Tuhan Yesus mengatakan, percayakah engkau akan hal itu? Nah, inilah yang menjadi camkan baik-baik supaya kita memperoleh kekuatan sesungguhnya apa yang Tuhan maksud, apa karya Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap orang yang kita hidupin ini semuanya ini. Maka itu Efesus pun mengatakan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. There is no anything else that is not conquered by the Christ Jesus, our Lord. Jadi semuanya ini telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dia telah memberikan kepada setiap jemaatnya sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, dari situlah kita sekarang menjunjung tinggi, dialah sang kepala di dalam segala hal ini. Dalam segala, dalam arti apa? Di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dalam kesehatan kita, dalam bisnis kita, kita menjunjung tinggi dialah sang kepala di dalam segala aspek kehidupan itu, karena segalanya itu sudah ada di bawah kaki Kristus itu. Nah, tidak lain 1 Korintus 15:54 mengatakan, genaplah firman Tuhan, maut telah ditelan di dalam kemenangannya itu. Wow, puji Tuhan. Di dalam ayat 57 kalau tidak salah, yaitu sengatnya dari dari maut itu adalah apa? Karena dosa. Nah, kuasa dosa itu dari mana? Ya, hukum Taurat itu. Nah, itulah semuanya yang telah
Tuhan genapi, sudah Tuhan perbarui, sudah Tuhan hapuskan, digantikanlah dengan hukum Kristus yang kasih karunia itu yang sungguh-sungguh memenuhi setiap orang yang ada di dalam Dia itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekarang, supaya kita tahu, identify kita sekarang jelas bahwa musuh terakhir di dalam kacamata Tuhan itu sudah dibinasakan, sudah diselesaikan. Kita sudah memperoleh segalanya, mungkin tidak tertera di sini Efesus 1 yang sering saya katakan dalam ayat 3, segala berkat rohani itu sudah diberikan kepada kita semua. Berkat rohani tadi kalau maut sudah dibinasakan, kita sudah memperoleh hidup yang kekal, kita sudah dipindahkan dari gelap menjadi terang, kita sudah dibangkitkan, kita sudah tahu, kita memperoleh damai sejahtera, kita memperoleh semua terang yang tadi Pak John katakan di tengah-tengah hidup kita ini. Matius 4 ayat 16 mengatakan gini, bangsa ini serba di dalam kegelapan. Karena apa? Maut menyertai mereka ini. Wow, ini adalah Tuhan Yesus mengatakan tertujukan kepada bangsa Yahudi saat itu. Tetapi terang akan terbit yang memberikan hidup kepada mereka semua. Puji Tuhan. Itulah definisi gelap dan terang itu. Terang itulah yang membawa hidup. Gelap itulah diasosiasikan, yaitu apa? Sang maut itu yang sesungguhnya ada di dalam naungan kematian itu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, biarlah kita tahu sesungguhnya apa yang karya Tuhan itu sudah begitu jelas, telah menyelesaikan semuanya itu. Nah, dan sekarang kita tahu bahwa di dalam keadaan kita ini sudah tidak ada penghukuman lagi. Saya kira dan ingin sekali memohon kepada setiap jemaat, kepada gereja-gereja dimanapun berada, biarlah berita ini disampaikan dengan baik, bahwa kita yang ada dalam Kristus ini sudah tidak mengalami penghukuman lagi. Intinya adalah di dalam Kristus Yesus itu. Karena apa? Dia sudah mengaruniakan roh kepada kita ini yang memberikan hidup, memerdekakan kita semua yang ada di dalam Kristus. Sekali lagi ditekankan dalam Kristus dari apa? Dari hukuman dosa, hukuman maut itu. Untuk itulah patut kita syukuri. Untuk itulah di dalam segala ketekanan hidup, di dalam segala guncang-ganjing, apalagi dengan zaman IT sekarang ini, informasi yang masuk begitu luar biasa, kadang-kadang membingungkan, kadang-kadang sampai kita bertanya-tanya bagaimana. Nah, biarlah kita stay tune, biarlah kita stay fokus, karena Kristus inilah sesungguhnya yang sudah memerdekakan kita. Biarlah kita dengan sepenuh hati yang penuh syukur, hati yang penuh kekuatan baru tiap hari, memimpin kita untuk menjalani seterusnya ini. Karena apa? Kita sudah dibebaskan, dilepaskan dari dosa dan hukum maut ini. Biarlah kita betul-betul bisa fokus ke dalam karya, ke dalam segala aspek hidup kita, bersama dengan keluarga kita, dengan baik, karena Tuhan itu sungguh adalah segala sumber kehidupan itu sendiri. Makanya Matius pun juga menekankan darah Kristus inilah darah perjanjian. Untuk apa? Yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Itulah tadi yang apa berulang-ulang mengatakan, yaitu upah dosa adalah maut, karena kita pelanggaran jatuh dalam dosa. Ini semua sudah diberikan pengampunan. Maka itu 1 Yohanes pun mengatakan gini, ia telah menyatakan dirinya. Nah, inilah semuanya yang telah disaksikan oleh para rasul, oleh tercatat semua dalam firman Tuhan, supaya apa? Ia datang, mati di atas kayu salib, bangkit dan hidup kembali ini, menghapus segala dosa. Dan barang siapa ada di dalam Dia, kita ini sudah terlepaskan dari dosa itu. Maka itu di sini dikatakan sudah tidak ada dosa lagi selama kita ada di dalam Dia. Nah, ini perlu kita camkan baik-baik, karena pandangan kita ini pandangan di dalam segi iman, bukan segi dalam kasat mata, bukan segi dari apa yang kita lihat. Karena iman itulah berbicara bahwa kita di dalam Yesus Kristus, kita sudah diampunin, kita sudah dilepaskan dari segala penghukuman. Nah, untuk itulah kita pun juga sudah tidak di dalam ranah-ranah dosa yang serba di dalam suasana hidup kedagingan ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya inilah yang menjadi dasar untuk kita hidup dalam iman itu. Kita memfokuskan bukan yang terlihat,
tetapi yang tidak terlihat. Oleh karena yang tidak terlihat itu dalam iman itulah yang dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1 yang sering saya katakan juga, dasar pengharapan kita ini, apa yang menjadi dasar pengharapan? Tidak lain dasar pengharapan itu adalah Sang Kristus itu sendiri. Bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat loh. Maka itu iman ini berbicara sesuatu yang tidak dilihat. Maka itulah pegangan kita dengan baik, tidak senantiasa seperti dunia yang menilai segala sesuatu terlihat dari apa yang kasat mata yang dinilai oleh manusia, oleh dunia itu sendiri. Makanya kitalah bisa out of the box dari hal ini untuk memiliki pandangan hidup yang sungguh dimensinya luar biasa yang Tuhan berikan, bahwa kita ini sesungguhnya sudah dimerdekakan di dalam segala aspek-aspek yang mencengkram hidup manusia itu sendiri. Maka itu kalau kita udah tahu pada intinya kita sudah dilepaskan dari maut itu sendiri yang dianggapnya di pandangan Tuhan itu adalah musuh yang terakhir. Segala sesuatu sudah menjadi baru. Nah, sekarang poinnya adalah bagaimana kita menghidupi tiap hari ini yang masih dengar dan masih merasakan banyak hambatan, banyak rintangan, seolah musuh bermunculan, datang menyerang dan sebagainya. Mari coba kita fokus. Kalau sudah kita punya dasar itu, next step seems to be not to worry, karena semuanya ini sudah landasannya sudah Tuhan berikan. Mari coba kita melihat Yakobus 4 ayat 4. Orang-orang yang tidak setia. Wow. Kita akuin hidup kita di dalam dunia ini, kapan sih kita 100% bisa setia? Tetapi Tuhan Yesus tetap setia. Inilah 1 Timotius. Indahnya Tuhan itu. Jadi apapun yang kekurangan kita, Tuhan Yesus tahu. Makanya inilah serve as a warning bagaimana kita berjalan di dalam alur yang benar. Tetap kalau ini semua dasarnya sudah Tuhan lay down the foundation, next adalah kita bagaimana maintain that we go on the track untuk selanjutnya kita bisa hidupi dengan baik. Makanya kadang-kadang di dalam ketidaksetiaan ini dikatakan jangan lagi persahabatan dengan dunia ini. Karena persahabatan dengan dunia, kalau bicara soal dunia tidak lain yaitu apa? Bicara soal kedagingan, bicara soal apa yang nilai-nilai manusia di dunia ini yang digandrungin, apa yang terlihat, apa yang diunggul-unggulkan. Nah, inilah hal-hal yang disebutkan dunia yang kita akan lihat ayat yang selanjutnya ini. Janganlah terjerumus ke dalam persahabatan. Inggrisnya mengatakan apa? Yaitu don't be adulterer in the unholy relationship to God. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita cermati supaya kita jangan sampai addicted, jangan sampai terikat, jangan sampai terperangkap. Nah, inilah maksud dari persahabatan di dalam dunia. Ayat sebelumnya mengatakan janganlah kita mencintai dunia ini. Nah, itulah yang dimaksud karena semuanya ini tidak cocok dengan apa yang pandangan Tuhan itu. Semuanya ini dianggapnya permusuhan dengan Allah. Ini semua hal-hal bukan lagi dalam ranah-ranah roh-roh yang bagaimana, bukan. Pemikiran yang menjadi dasar dari semuanya. Ini adalah konteksnya apa? Terhadap diri kita sendiri. Tuhan sudah menyelesaikan universalnya, yaitu masalah soal maut, kematian, dan memperoleh hidup yang kekal. Sekarang inilah tertuju kepada diri kita sendiri. That we really have to be in a good control about ourselves supaya kita tidak mengasihi, tidak mencintai dunia ini karena semuanya ini adalah permusuhan dengan Allah. Nah, 1 Yohanes ini lebih jelas mengatakan bahwa kalau kita mencintai dunia, apa itu dunia? Di dalam 1 Yohanes tertera, yaitu semua yang ada dalam dunia, tidak lain adalah keinginan daging, ya inilah maksud-maksud dari semua nafsu, hawa nafsu manusia yang memang natur kedagingannya inilah membuat kita tidak berdaya. Makanya kita perlu kasih karunia Kristus untuk supaya kita betul-betul terlepaskan dan terhindarkan dari semuanya ini. Keluhan di dalam Roma 7 dari Paulus pun demikian. Tetapi akhirnya Paulus mengatakan, puji Tuhan oleh karena aku memiliki Kristus inilah
yang sungguh-sungguh renewing my mind supaya terlepas dari segala ikatan itu. Nah, dari situlah kita tahu bagaimana kita sangat erat dan sangat perlu, sangat tergantung kita hidup di dalam Kristus at all time, at any moment, at every moment. Maka inilah sesungguhnya hidup di dalam Kristus yang menjadi fokus. Tadi Pak John yang mengatakan, benar, di dalam segala hiruk pikuk dunia ini, focus to Christ, only in Christ, that is the only, the best way that we have to live inside our heart, in the family, in our community, dan lain-lainnya itu. Nah, kembali ke sini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Wow, 3 hal ini sangat menjadi kunci di dalam pemahaman bagaimana bicara soal masalah dunia itu. Keinginan daging, that is what happen every day, today, in the world. Semuanya adalah kepuasan-kepuasan hawa nafsu, kepemilikan kaya, harta yang duniawi ini yang digandrungi oleh setiap orang. Keinginan mata memang jelas apa yang orang lain miliki atau apa yang kita lihat, itulah yang menjadi keinginan kita, yang kita memburu, kita dengan segala sekuat kekuatan kita ingin kita mengejarnya. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita sadari. Janganlah kita trap into that situation. Dan bahkan keangkuhan hidup, karena kalau ini sudah menjadi kepemilikan yang baik secara daging, memperoleh semua ini menjadi dirinya dinilai lebih tinggi, lebih diagungkan, lebih dihormati kepada setiap lingkungan. Nah, inilah semua kita tahu, kita paham, karena ini semua adalah apa yang kita alami setiap hari di tengah-tengah hidup kita ini. Nah, itulah concerning ourselves, itulah hal-hal yang menyangkut diri kita sendiri. Kita bukan lagi menyalahkan musuh sana, musuh sini, tetapi biarlah kita was-was terhadap kita sendiri. That's what written by the word. Supaya kita sadar bahwa setelah Tuhan menyelesaikan inti permasalahan dasar foundation yang mengenai maut itu, nah inilah sekarang masuk ke dalam hal-hal ranah kehidupan yang perlu kita control ourselves in Christ, that we stay tuned, that we can move forward all the way bersama dengan seluruh keberadaan kita yang ada itu. On top of that, mungkin satu ayat lagi yang kita sering hadapi, yaitu Efesus 6 ayat 12. Ini adalah perjuangan kita nih bukan melawan darah dan daging. Yes, that is correct. Nah, inilah bicara soal apa? Kalau nanti kita bisa melihat ayatnya. That is talking about our mindset. Pikiran, jiwa pikiran kita, inilah yang dimaksud. Bukan darah dan daging itu. Melawan pemerintahan-pemerintahan, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Yang gelap, that is outside Christ. As what we already mention sebelumnya ini. Itulah hal-hal, natural forces yang surrounding within us. Yang ada di tengah-tengah, di sekeliling hidup di mana kita berada ini. Dan roh-roh jahat yang di dunia ini. Inilah yang perjuangan yang kita perlu dasari semua untuk kita selanjutnya ayat itu adalah dengan ketopong keselamatan, dengan pedang roh dan semuanya. Itulah perlengkapan yang Tuhan sudah sediakan. No worry about that. It's nothing to do with roh-roh yang halunisasi kita ini memiliki pengertian-pengertian itu. Coba kita melihat dari apa yang di dalam English punya Bible yang mengatakan demikian. Mengambil kutip ayat yang sama. Well, kita mulai mungkin dari Efesus 6 ayat 10. Be strengthened in the Lord. Wow, kata-kata ini menggugah saya. Kita sering ngomong be strong in the Lord. As if that is derived, driven by our own strength. It is not. Di dalam firman Tuhan di sini dikatakan be strengthened in the Lord, yaitu Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan, bukan dari dasarnya kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, be aware bahwa segalanya itu sumber kekuatan tidak lain memang dari Tuhan, bukan dari kita. Makanya the right word should say be strengthened in the Lord and in the strength of His power. Nah, inilah hal yang itu. Nah, tadi yang kita katakan ayat 12, for our struggle is not against flesh and blood, seperti tadi yang sudah kita ngomong, against the ruler, against the world ruler of the darkness,
yang kita udah singgung tadi, against the spiritual forces of evil in the heavens. Nah, ini yang sering kali coba kita perlu zoom in yang lebih jelas lagi. Apa sih sebetulnya yang dimaksud di dalam tulisan ini semua? Coba kita lihat di sini dikatakan, the phrase spiritual forces of evil in the heaven. Nah, inilah yang dikatakan yang kadang-kadang kita mencari musuh-musuh yang mungkin tidak tepat sasaran seperti apa yang tertulis, yang dimaknai, yang dimaksud di sini. Itu tidak lain adalah emphasizing the nature of the forces which oppose believer. Ini adalah bicara soal natural forces, yaitu kekuatan-kekuatan alami yang ada di sekeliling kita, yang yang menentang orang-orang benar, yang menentang orang-orang percaya, yang selalu mengganggu. Ya, kita tahu sekeliling kita sekarang ini bahkan berita di luar memenggal kepala, dan itulah natural forces yang kita perlu perangi, perlu perjuangkan, perlu kita betul-betul persiapkan dengan baik. Tetapi Tuhan sudah menyediakan segala perlengkapannya itu, seperti nanti ayat yang selanjutnya bisa dibaca sendiri, yaitu seperti yang kita sudah kenal semua, topeng keselamatan, pedang roh, dan semuanya ini. Nah, itu Tuhan sudah siapkan. Nah, ini bicara tidak lain adalah natural forces surrounding ourselves yang memang orang-orang yang menentang kita orang percaya itu. Nah, inilah semuanya ini sudah kita rangkum di dalam aspek yang siapa itu musuh yang Tuhan sudah selesaikan, siapa yang musuh diri kita sendiri, siapa yang musuh yang remaining terhadap natural forces di sekeliling kita yang ada ini, perlu kita perlengkapan dari Tuhan itu. So in that context, supaya kita tahu kita ini sesungguhnya posisi kita sudah ada di mana setelah karya Tuhan ini semua menyelesaikan semuanya ini dengan baik. Nah, kembali kita tahu dari sejak keluaran, Tuhan sudah mengatakan apa? Tuhan itu yang berperang. Kamu ini diam saja. Wow, that is the very, very encouraging. Stay tune bahwa kita tahu Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Tuhanlah sungguhnya membawa kita semua untuk semua melewati semuanya ini. Maka itu 1 Korintus 15:10 mengatakan, karena kasih karunia itu kita sebagaimana kita berada. Kita bersyukur kita dalam keadaan sehat, kita bersyukur kita ini memiliki keluarga, memiliki pekerjaan, memiliki whatever ini itu. Nah, sebagaimana aku berada sekarang ini. Jadi kasih karunia ini sudah dianugerahkan dengan kita semua ini, dengan kata-kata yang ditambahkan, jangan disia-siakan. Tidak sia-siakan. Sebaliknya, nah ini karena konotasinya begini, Bapak Ibu, seringkali kita tahu sumber semuanya ini adalah hidup kita sekarang ini tidak lain kasih karunia dari Tuhan, dari Kristus itu sendiri. Namun terus banyak orang yang mengambil dari pemahaman ini saja dengan short-sighted, dengan pandangan yang cetek mengatakan, well kalau gitu ya kita udah nggak usah berbuat apa-apa. No, in reality, in the fact, selagi kita memahami ini dengan baik, justru seperti apa yang Paulus katakan, sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras lagi dari mereka semua. Karena apa? Kita menikmati karena kita menyadari, nah sekali lagi menyadari, mengetahui kebaikan Tuhan itu. Otomatis kita ini semua bekerja lebih keras lagi daripada semuanya ini. Bukan aku, tetapi kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saya ingat-ingat sekali dari Pak Girisang yang mengatakan gini, seperti Galatia 2 ayat 20. Hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup. Kalau kita bicara soal hidup ini adalah apa ya? Yaitu tidak terlepas dari nafas, tiap detik, tiap saat. Itu semua sudah dinaungi di dalam Kristus itu, seperti Paulus yang mengatakan dalam Galatia 2 ayat 20 itu. Sudah bukan aku lagi, tapi Kristus. Nah, kalau sudah begitu, what else? Bukan lagi driven by us, tetapi sungguh lead by the Spirit within us, which is Christ himself, yang mendorong kita untuk hidup, untuk jalan, dan penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita. So that is where our position untuk mengenai kasih karunia begitu indah yang Tuhan sudah anugerahkan
kepada kita semua. Nah, famous word seperti ini pun juga kita udah tahu, kita ini senantiasa taat supaya kita ingat-ingat. Makanya yang penting itu sekarang ketaatan kita di dalam kasih karunia Tuhan ini. Untuk apa? Mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, ya kan? Sewaktu hadir atau tidak hadir, tetap konsisten supaya kita kerjakan dengan semua dengan baik. Dan ayat selanjutnya ini adalah ayat yang penting, sering kita lupakan, kita hanya memetik satu ayat depannya saja, tetapi selanjutnya dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Di dalam kita inilah Allah yang mendorong kita ini. Karena hidupnya itu sudah Kristus hidup di tengah hidup kita ini. Jadi menurut kerelaannya, kebaikannya, kemauannya, yang Tuhan akan memimpin setiap kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, supaya inilah ranah di mana kita udah dibawakan oleh Tuhan. Kita jangan lagi kembali untuk menengok ke belakang atau di luar apa yang sudah diteguhkan di dalam tulisan oleh firman Tuhan yang menjadi dasar pemahaman, pengertian, kesadaran kita untuk mengenal di dalam apa yang Tuhan sudah kerjakan itu. Nah, untuk itu come to the end, saya ingin bawakan sekali lagi, saya itu ingin selalu membawakan ini ke dalam satu keterkinian supaya jangan dianggap semua firman ini hanya teori-teori rohani, teori. No, that is in reality, this is so close. Hubungan dengan kita semua. Maknanya apa? Dampaknya apa? Kebaikannya apa? Coba kita renungkan dengan yang sudah kita ketahui semua dari Roma 8 ayat 28. Allah ini turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia loh. Nah, then come to the point. Jangan lupa, bukan sekedar hanya mengasihi, do this, do that, sibuk sana, sibuk sini, seolah-olah dipandang orang baik, ini itu, seperti apa perumpamanya Marta sama Maria misalkan, ya kan, kita bisa melihat dari situ. Well, that is good of course, tetapi bukan yang utama. Yang penting seperti apa yang Yohanes mengatakan ini, kalau yang namanya mengasihi aku, karena Tuhan Yesus sudah melihat, karena semuanya ini adalah kita perlu pemahaman rohani, bukan lagi sekedar hanya jasmani saja, yaitu mengasihi itu adalah yang menuruti firman-Ku. Yang menuruti itu adalah yang mengerti. Yang mengerti itu adalah yang mendengar firman itu. Nah, itu rentetan-rentetan itu kembali adalah kita ini adalah ada di dalam Kristus yang benihnya jatuh ke dalam tanah yang subur, yaitu hati kita yang akhirnya berbuah. Seperti Pak Suwanda mengatakan, yang berbuah itu bukan diri kita, terus kita gagah-gagah, terus kita bukan. Benihnya itulah, firman itulah yang menjadi bertumbuh 160, 30 kali lipatnya itu. Nah, itulah dari situ setapak demi setapak kita tuh menuruti, memahami, mengetahui, mengenal firman-Nya lebih dan lebih. Itulah yang disebut mengasihi Dia itu. Is that not relevant to our current life today? Yes, of course. Untuk dengan itulah di dalam segala hal ini Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. We don't know how. Kita tidak tahu bagaimana, tetapi invisible hand is inside us, lead us all the way to His goodness. Nah, inilah hal yang perlu kita alami semua, Bapak Ibu sekalian. Bahkan sering kita ketahui bahwa kita terlebih dahulu apa? Mencari kebenaran dan kerajaannya. Itulah yang kita utamakan. Yang lainnya akan ditambahkan. How? We don't know. Tetapi yang namanya ditambahkan tuh ya, we cannot be, determine ourselves untuk apa kita minta ini, minta itu. Nah, kadang-kadang in such situation yang menyedihkan, kadang-kadang itu Tuhan itu seolah-olah ditekan, disuruh, kalau bahasa kerennya itu dijadikan syarat supaya begini baru aku nanti akan gitu dan sebagainya. So that sort of message is no longer Injil Kristus. That sort of message seperti Galatia 1 yang mengatakan Injil di luar Kristus, Injil yang bukan Kristus. And we know, all of us, this kind of situation itu seperti apa? Injil apa? Injil bukan Injil kasih karunia, bukan Injil apa? Injil Kristus, melainkan Injil orang yang suka ngomong Injil prosperity.
Wow, everything in Christ, kita akan mengecap prosperity di dalam dunia. Padahal kita udah tahu tadi dikatakan dunia ini adalah kedagingan dan semuanya. That is something that we really have to be alert untuk supaya kita away dari semuanya hal-hal yang tidak Tuhan inginkan dari situ. Nah, janganlah kita bandingkan dengan semuanya di dalam kita punya pertemuan-pertemuan itu adalah ya in the midst of apa? In the midst of entertainment, bahkan apa transactional, seolah-olah kalau kita lakukan ini, nah in return we will get this, all this kind of thing, atau entertainment, atau motivational, whatever. But yes, we really have to back to the purity in Christ, which is Injil Kristus, which is Injil kasih karunia itu sendiri, supaya kita betul-betul mengenal, menuruti firman-Nya itu. Di dalam konteks ini pun ayat 21 itu mengatakan memegang perintahmu dan melakukannya. Well, ini banyak orang yang sekedar hanya dengan pemahaman, kalau perintahnya melakukan, then that is our deed, then is our way of doing thing, ini itu ya, ke sana, ke sini, ini, which is fine, which is okay. Tetapi lebih lagi, perintah ini bukan semata-mata selalu adalah hal yang kita lakukan secara fisik ini itu, but non-fisik is also a lot related to the perintahnya ini. Contohnya, misalkan, hari semuanya itu hari ada baik di dalam Tuhan. Tapi sering-sering kita kalau bertemu dengan kawan yang lain, apa karena dengar ini, wah ini tanggal ini, tahun ini hebat, ini adalah hal. Nah, ini kan sudah tidak mengikuti perintah Tuhan di dalam firman-Nya yang mengatakan hari-hari Tuhan itu semua baik. Misalkan begitu, ya kan? Tadi sudah kita tahu bahwa kita ini sudah ditebus dosanya. Kita dulu mati, kita sekarang sudah hidup, kita sudah bangkit, sudah dalam hidupnya Dia. Nah, hal begini kalau orang lain tanya, wah, oh iya ya, saya masih tetap saya. Oh, orang lain ngomong yang lain, ikut-ikutan terus. Nah, inilah di mana kita perlu stand firm. Kita perlu manifest, kita perlu ekspresikan yang baik, yang tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Wow, in that respect, supaya kita betul-betul fine tuning kita bersama dengan Tuhan, dan tidak heran Roma 8 ayat 28 adalah kita punya semua tujuan supaya di dalam segala hal kebaikan Tuhan itu menyertai kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Maka itu Roma 8 ayat 37 ini juga renungan sewaktu kita pernah pelayanan ke Kudus itu yang dibawakan. Semuanya itu lebih dari menang, dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Pun juga sebelumnya sudah pernah share. Kenapa kok lebih dari menang? Kalau menang ya menang, lebih dari pemenang. Karena apa? Ya, bukan kita yang melakukan, tapi kita memperoleh kemenangan. Nah, inilah arti sesungguhnya. That is the wonderful God Himself has done for us into our life. Makanya Paulus mengatakan kita ini keluar lebih dari pemenang. Dia ini sungguh mengasihi kita dan seterusnya dan seterusnya. Puji Tuhan, biarlah kita position ourselves. Kita tahu musuh sebetulnya itu apa yang Tuhan sudah selesaikan. Tinggallah diri kita sendiri yang berkecamuk di dalam mindset kita, di dalam diri kita, bagaimana mengontrol untuk kita menjalankannya dengan baik. Dan dengan demikian kita betul-betul menuruti, memahami firman yang baik ini untuk membawa ke dalam kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua. Terakhir, satu ayat yang sering kita katakan, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaran-ajaran yang kita ada, bertekunlah selalu ini, dan supaya apa? Kita selamat dari diri kita sendiri, maupun juga orang yang mendengarkannya itu. Untuk itulah, biarlah kita selalu tekun bersama, sharing bersama, kita saling mengisi, kita saling bertumbuh di dalam Injil Kristus yang sesungguhnya ini, supaya kita bertumbuh dan senantiasa kita bersyukur kepada Dia yang sungguh sangat baik, yang telah menyediakan semuanya bagi kita ini semua. Thank you, Christ in you and the hope of glory. Puji Tuhan, terima kasih. Iya, terima kasih hambanya Pak Wilson Pribadi sudah selesai membawakan firman Tuhan. Terima kasih sahabat-sahabat atas kehadirannya dan sampai jumpa pada video berikutnya. God bless you all. Amen.